Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan yang kita baca, kita dengarkan dan kita renungkan dari Mazmur 109 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikianlah firman Tuhan. Angkatlah seorang fasik atas dia dan biarlah seorang pendakwa berdiri di sebelah kanannya. Apabila dihakimi, biarlah ia keluar sebagai orang bersalah dan biarlah doanya menjadi dosa. Biarlah umurnya berkurang, biarlah jabatannya diambil orang lain, biarlah anak-anaknya menjadi yatim dan istrinya menjadi janda. Biarlah anak-anaknya mengembara, tidak karuan dan mengemis, dan dihalau dari reruntuhan rumahnya. Biarlah penagih hutang menyita segala kepunyaannya, dan orang-orang lain menjarah hasil jeripayanya. Janganlah ada orang yang tetap menunjukkan kasihnya kepadanya, dan janganlah ada orang yang sayang kepada anak-anaknya yang menjadi yatim. Biarlah dilenyapkan keturunannya, dan dihapuskan namanya dalam angkatan yang kemudian. Biarlah kesalahan nenek moyangnya diingat-ingat di hadapan Tuhan, dan janganlah dihapuskan dosa ibunya. Biarlah itu selalu diperhatikan Tuhan, supaya ingatan kepada mereka dilenyapkan dari bumi. Oleh karena ia tidak ingat menunjukkan kasih, tetapi mengejar orang sengsara dan miskin, dan orang yang hancur hati sampai mereka mati. Ia cinta kepada kutuk, biarlah itu datang kepadanya. Ia tidak suka kepada berkat, biarlah itu menjauh daripadanya. Ia memakai kutuk sebagai bajunya, biarlah itu merembes seperti air ke dalam dirinya, dan seperti minyak ke dalam tulang-tulangnya. Biarlah itu baginya seperti pakaian yang dikenakannya, sebagai ikat pinggang yang senantiasa dipakainya. Biarlah semuanya itu dari pihak Tuhan, menjadi upah orang yang mendakwa aku, dan upah orang-orang yang berkata-kata jahat terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mengerti firman Tuhan ini, dan menyelenggarakan kehidupan yang taat sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengarkan ini sungguh tidak bisa kita bayangkan bagaimana keadaan orang yang dituliskan, disampaikan oleh pemazmur. Sebab orang-orang yang jahat itu, yaitu yang suka memfitnah, mendakwa, dan mencari upah dari orang-orang yang susah, dari perkataan yang jahat, ternyata mendapatkan balasan dari Tuhan. Bahkan bukan hanya pada orang jahat itu saja, tetapi juga kepada keturunannya. Matthew Henry memberikan judul pada ayat ini adalah nubuat tentang celaka yang akan menimpa mereka yang jahat itu. Di sini Daud sebagai raja pemazmur memusatkan perhatiannya kepada seseorang yang lebih buruk daripada musuh-musuhnya yang lain, dan merupakan biang kerok dari semua musuh itu. Daud berkata-kata demikian bukan didasarkan atas dendam kesumat, melainkan dengan cara yang saleh, dalam kasih menyala-nyala terhadap Allah dan permusuhan yang mendalam terhadap dosa. Daud menunjukkan matanya kepada musuh-musuh Kristus, terhadap Yudas yang mengkhianatinya, yang lebih berdosa dibandingkan Pilatus yang menjatuhkan hukuman atasnya. Daud mengecam dan menubuatkan kebinasaan orang itu, menyatakannya sebagai orang yang paling merana, sebagaimana sebutan Sang Juru Selamat baginya, yaitu dia yang telah ditentukan untuk binasa. John Calvin menyebutnya sebagai tindakan penghinaan terhadap sesuatu yang suci, yang umum ditemui pada zamannya dulu di antara para prior dari Ordo Fransiskan dan biarawan lainnya, yaitu jika seseorang menjahati sesamanya, maka dia dapat menyewa para prior atau biarawan untuk mengutuk sesamanya itu setiap hari, yang akan dilakukannya dengan kata-kata di dalam ayat-ayat di atas. Secara khusus, John Calvin menceritakan tentang seorang wanita di Prancis yang menyewa sejumlah anggota prior untuk mengutuk anak lelaki satu-satunya yang bertengkar dengannya. Suka rasanya membayangkan kebejatan yang lebih busuk daripada melampiaskan kegeraman yang menjadi-jadi dengan menggunakan tulisan yang suci menyemburkan pertengkaran dengan api yang dicuri dari mezbah Allah.
dan memakai api surgawi dengan tujuan untuk mengobarkan api neraka. Kutukan yang disebutkan di sini sangatlah buruk. Celakalah, beribu-ribu celaka akan menimpa orang-orang yang melawan pihak yang dibela Allah. Orang-orang yang tidak bertobat untuk memuliakan Dia merupakan penganiaya dan musuh bebuyutan dari gereja dan umat Allah. Di sini dibeberkan nubuatan mengenai orang jahat itu, bahwa dia akan dihukum dan dilemparkan sebagai penjahat dengan segala hingar-bingar pengadilan dan penghukuman. Bahwa setelah hukuman diputuskan, atasnya hukuman itu harus dilaksanakan terhadapnya sebagai seorang penjahat besar. Dia akan kehilangan nyawanya dan umurnya akan diperpendek oleh pedang keadilan. Akibatnya segenap jabatannya akan diserahkan kepada orang lain dan mereka lah yang akan menikmati semua hasil pencapaian dan pekerjaannya. Keluarganya akan hancur dan menjadi miskin, istrinya atau suaminya akan menjadi janda atau duda dan anak-anaknya menjadi yatim oleh karena kematian yang tiba-tiba. Harta miliknya akan dihancurkan seperti harta milik para penjahat biasanya. Keturunannya akan sengsara. Kenangan mengenai dirinya akan memudar dan terkubur di dalam aib dan celah. Sekalipun terdengar sangat kejam, kata Matthew Henry, dasar dari malapetaka yang dinubuatkan di sini, yaitu pada Mazmur 109 ayat 6-20, memang layak menimpa orang-orang itu. Untuk membenarkan kutukan pembalasan terhadap keturunan si pendosa, dosa nenek moyang mereka diungkit-ungkit di sini. Untuk membenarkan malapetaka pembalasan yang mengajar si pendosa sendiri di sini. Dosanya itu ditimpakan kepada dirinya sendiri dan memang layak menerimanya. Dia suka mengutuk, karena itu biarlah kutuk itu menimpa kepalanya. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentu kita bisa dengan bersikap hati-hati ketika membaca ayat-ayat ini, supaya tidak menggunakan ayat ini sembarangan, memakainya untuk sebagai alat dendam. Ingatlah, ayat-ayat ini ditujukan kepada mereka yang memang telah ditentukan Tuhan binasa, tetapi sekaligus yang memang sampai akhir hidupnya mengutuk dirinya, membenci Tuhan dan umatnya, dan senantiasa melakukan fitnah kepada orang-orang percaya. Sebenarnya sungguh menyedihkan karena orang-orang fasik dan orang-orang jahat seperti itu ternyata tidak hanya pada dirinya hukuman Allah atasnya, tetapi kepada pasangannya, anak, dan cucunya. Sehingga keadaan si jahat itu sungguh sangat miris. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana keadaannya dari orang-orang yang telah berada dalam penghukuman Tuhan. Bukankah Tuhan tidak mau orang itu hidup dalam penghukuman? Tuhan mengendaki setiap orang bertobat dan kembali kepadanya. Tetapi kalau kita membaca ayat 17, menjadi ayat yang bisa kita mengerti. Paling tidak kita paham mengapa Daud mengungkapkan perasaannya dan nubuatnya ini mengenai orang tersebut. Saya bacakan sekali lagi ayat 17. Ia cinta kepada kutuk, ia tidak suka kepada berkat. Ini kan menunjukkan bahwa kejahatan yang begitu rupa kepada Tuhan dan termanifestasi pada orang-orang percaya terlihat, ternyata itu inisiatif dari orang jahat itu. Inisiatif dari mereka yang melakukan satu tindakan yang sungguh-sungguh fasik, fitnah terhadap orang-orang percaya, dan melakukan kejahatan terhadap orang-orang yang takut akan Tuhan. Jadi, tindakannya adalah tindakan mencintai kutuk dan menolak berkat. Penghukuman dijatuhkan kepadanya karena perbuatannya itu. Dan yang mirisnya adalah bukan hanya dirinya saja yang terkena, tetapi pasangannya dan keturunannya habis dan tidak berdaya. Ini seperti apa yang pernah kita baca atau kita renungkan dari kitab Keluaran. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 5, dituliskan pada bagian penjelasan ayat ini
untuk kita perhatikan. Jangan sujud menyembah kepadanya, kepada patung buatan manusia atau kepada apapun yang dianggap sebagai ilah, atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Yang ingin saya garis bawahi adalah Tuhan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunannya, keturunan yang ketiga dan keempat, karena ada orang-orang yang membenci Tuhan. Kita tidak boleh berhenti di ayat yang kelima, karena ayat keenam penting untuk digarisbawahi. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Ayat 5 menunjukkan bahwa ada orang yang sadar dan sengaja membenci Tuhan, dan akhirnya Tuhan menyatakan penghukumannya dan membalas kesalahan orang-orang yang membenci Tuhan itu kepada pasangan, keluarga, dan anak keturunannya. Bisa saja di antara mereka Tuhan yang mengaruniakan belas kasihan, sehingga ada orang yang kembali kepada Tuhan dan menaati Tuhan karena anugerah. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, tentu kita harus bijak melihat dan menyatakan bagian penting di ayat yang ke-6 sampai 20 pada Mazmur 109. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tetap, pertama, jadilah orang yang mencintai Tuhan dan menolak segala bentuk pemberontakan kepada Tuhan. Kedua, apa yang kita tabur kita akan tuai, dan orang lain, pasangan dan keluarga kita pun akan menuainya. Berhati-hati dan berjaga-jagalah. Ketiga, kalau masih ada kesempatan bertobat, kembalilah kepada Tuhan dan meminta belas kasihan dan pengampunannya. Demikian kiranya refleksi dari Mazmur 109 ayat 6 sampai 20 yang saya coba untuk elaborasi dari pemikiran penafsir, yaitu Matthew Henry, dan juga pemikiran yang bisa dikembangkan dari pemikiran John Calvin maupun direferensi dari kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-5 dan ke-6. Kiranya Tuhan memberkati saudara, memberkati kita sekalian. Amin.